Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asyraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita dari Syarah Nawaqidil Islam. Kita masih di An-Naqidut Tasi', pembatal yang ke-9. Di permasalahan terakhir berkaitan tentang siapa yang punya keyakinan, punya anggapan bolehnya keluar dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak wajib mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Allah Musa, maka dia kafir. Kita lihat permasalahan yang kelima di Safhah Thaminah wa Thalathun Ba'dal Mi'ah 138. Berkata pensyarah, al-mas'alatul khamisah wahiyal akhirah. Permasalahan yang kelima dan ini yang terakhir. Pembahasan tentang hal Khidir rasulun am nabiyun an huwa wali. Apakah Khidir itu rasul atau seorang nabi atau seorang wali? Kenapa ini, saudara yang saya hormati, perlu dibahas? Karena nanti orang-orang yang punya anggapan bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, alasannya Nabi Khidir. Orang-orang yang punya anggapan bebas untuk tidak mengikuti Rasul, alasannya Nabi Khidir. Oh, Nabi Khidir itu wali. Kedudukan wali itu di atas Nabi dan Rasul. Itu diantara keyakinan mereka. Makanya dirinci oleh pensyarah, siapa sebenarnya Nabi Khidir? Ada penyair, wahtulifa fil Khidir ahlul ukul ila nabiyyun awaliyun aw rasulun. Kalau dalam bait syair, berselisih berkaitan dengan Khidir ahlul ukul, orang-orang yang berakal. Ada yang berkata nabi, ada yang berkata wali, ada yang berkata rasul. Kalau wali jelas enggak mendapatkan wahyu. Kalau nabi mendapatkan wahyu, tapi mengikuti risalah utusan sebelumnya. Kalau rasul mendapatkan wahyu, kemudian membawa risalah yang baru. Itu perbedaan antara wali, nabi, dan rasul. Berkata pensyarah, wa hadzal khilafu ala salasati aqwalin bayanahum alal masyhur. Ya, ala salasati aqwalin bainahum alal masyhur. Perselisihan ini itu terbagi menjadi 3 pendapat di antara mereka yang terkenal.
Walaupun nanti Pensara sebutkan bukan hanya 3, 5. Ini ada 5 pendapat. Tapi di sini yang terkenal 3. Pendapat pertama, qaulu jamaahiril ulama minal muhaddisin wal muhaqqiqin wal fuqaha wal mufassirin. Pendapat mayoritas ulama. Nah ini insya Allah yang paling kuat itu. Mayoritas ulama dari kalangan muhaddis, ulama alul hadis, dari kalangan muhaqqiq, peneliti, dari kalangan fuqaha, ahli fikih, dari kalangan mufassirin, ahli tafsir. Apa pendapat mereka berkaitan Khidir? Illa annahu nabiyyun ba'athahullahu ta'ala. Nabi Khidir itu nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Dan ini kalau kita masih kecil dulu termasuk yang dihafal 25 nabi dan rasul, itu salah satunya Nabi Khidir. Dengan catatan yang diterangkan oleh para ulama, kalau kebanyakan kita waktu kecil Adam, Idris, Nuh. Itu diluruskan oleh para ulama. Idris itu bukan kedua. Karena antara Adam, setelahnya itu yang Allah utus adalah Nuh. Yang Allah utus adalah Nuh. Itu saja catatannya. Tapi kalau berkaitan dengan Khidir, kebanyakan kita yang dihafal Nabi. Kemudian apa dalil? Mayoritas ulama dari kalangan muhaddis, muhaqqiq, fuqaha dan mufassir. Pertama ucapan Allah, wa ma fa'altuhu an amri. Kata Khidir, aku tidak lakukan ini atas perkaraku sendiri. Artinya aku lakukan ini an amrillah, dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amarallahu innama yatahaqqaqu an tariqil wahyi. Dan perintah Allah itu nanti akan bisa dicapai lewat jalan wahyu. Lewat jalan wahyu. Makanya ketika beliau bocori kapal, kemudian ada anak kecil yang belum berdosa dibunuh. Ya. Kemudian ada rumah yang roboh, kemudian ditegakkan. Saudara yang saya hormati, itu dilakukan bukan atas perkaranya dia sendiri. Bukan dilakukan atas perkaranya dia sendiri. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau perintah Allah itu wahyu. Contohnya membunuh orang, menenggelamkan kapal. Wal ilmu bima wara'aha la yatahaqqaqu illa an tariqil wahyi. Ilmu dengan apa yang dibalik itu nggak akan bisa diketahui kecuali jalan wahyu. Apa kita tahu? Wah, anak ini nanti kalau dewasa bikin orang tuanya kafir. Apa kita tahu? Kita nggak tahu. Apalagi perkara yang akan datang. Perkara yang akan datang. Yang maha tahu Allah Subhanahu wa taala itu perkara gaib. Kalau seseorang menghabarkan perkara gaib, berarti dari mana? Antariqil wahyi. Dari jalan wahyu. Kalau seorang mendapatkan wahyu, itulah nabi. Ini sisi pendalilan yang pertama. Sisi pendalilan yang kedua. Ucapan Nabiullah Musa, hal atabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Ya. Bolehkah aku mengikutimu untuk kamu ajari aku apa yang engkau diajarkan berupa kelurusan? Lihat bahasanya, mimma ulimta rusyda. Dari apa yang ulimta kamu diajari. Siapa yang mengajari Nabi Khidir? Yang mengajari Nabi Khidir adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ketika Musa berjalan ke tempatnya Khidir, meminta darinya untuk diajarkan mimma ulima rusda, dengan apa yang diketahui berupa kelurusan. Berupa kelurusan. Nah ini menunjukkan beliau diajari. Coba siapa yang mengajari perkara gaib? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada. Pendalilan ini sama dengan poin yang pertama. Yang kedua, yang menunjukkan beliau itu adalah nabi. Fakaifa yakunu hada nabiyyun karimun kamusa alaihissalam yatlubu min rajulin waliyin an yu'allimah.
Pertanyaan yang kedua ini, pendalilan yang kedua. Kata pensarah, bagaimana mungkin seorang nabi yang mulia, Musa. Musa itu bukan hanya nabi kan? Rasul. Bukan hanya rasul, ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Bukan hanya ulul azmi minar rusul, termasuk pengikut umatnya paling banyak setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan umat terbanyak umat Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Musa. Nabi Musa. Coba kalau kita merenung, apa mungkin sekelas Nabiullah Musa alaihissalam belajar dari seseorang wali? Apa mungkin itu? Enggak mungkin. Mosok sekelas Nabiullah Musa belajarnya kepada seorang wali. Ya. Berarti kalau logikanya, kalau Musa belajar kepada seorang wali, berarti wali a'lamu minar rasul. Lebih berilmu dibandingkan dengan rasul. Ini nggak terbantahkan, nggak mungkin. Makanya dari ayat ini ada dua pendalilan. Pendalilan pertama, mimma ulim tarusdah. Dari apa yang kamu diajarkan berupa kelurusan. Pendalilan yang kedua, nggak mungkin sekelas Nabiullah Musa itu belajar kepada seorang wali. Seorang wali. Ini pendalilan yang kedua. Kemudian pendalilan yang ketiga, ucapannya wa alamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Kalau diistilahkan ilmu laduni. Ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yaqtadi annallaha 'allamahu bila wasitatin taklimi muallim. Konsekuensi dari kalimat ini, kami ajari dia dari sisi kami. Dari sisi kami. Berarti kan Khidir itu Allah ajarkan tanpa perantaraan pendidikan seorang guru. Seorang guru. Au irsadin mursidin. Atau bimbingan seorang yang membimbing. Atau bimbingan seorang yang membimbing. Kalau wali, kok dapat ilmu dari mana? Dari gurunya. Dari gurunya. Tapi kalau ini Allah katakan alamnahu. Kami yang ajari dia. Kami yang ajari dia min ladunna ilma, dari sisi kami. Saudara yang saya hormati, wa kullun man alamahu bila wasitatil basar wajaba ayakuna nabiyyan ya'lamul umura bil wahyi minallah. Ini kaidah umum. Setiap orang yang Allah ajarkan tanpa perantaraan manusia, maka dia wajib nabi. Karena mengetahui perkara-perkara lewat wahyu. Lewat wahyu. Makanya kalau ilmu agama sudah dibahas, ilmu kita itu wajib perantara. Kalau seorang mengatakan, saya ambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ucapan orang-orang sufi, berarti dia mengaku nabi karena memiliki ilmu tanpa perantara manusia. Kalau mengaku nabi, wes. Siapa yang sepeninggal Nabi SAW mengaku sebagai nabi, kadzab, pendusta dia. Jamaah yang saya hormati, kalau ilmu itu wajib dengan perantara umatnya. Tapi kalau tanpa perantara, ya itu nabi. Sisi pendalilannya yang ketiga. Sisi pendalilannya keempat, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah Khidir bersama Musa. Berkata Khidir kepada Musa, ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah la ta'lamu. Wa anta ala ilmin min ilmillah la a'lamu. Ketika Nabi mengkisahkan percakapan Khidir dan Musa. Kata Khidir, wahai Musa, sesungguhnya aku itu di atas ilmu dari ilmu Allah yang kamu tidak tahu. Dan sesungguhnya kamu itu dari memiliki ilmu dari ilmunya Allah yang aku tidak tahu. Lihat bandingannya. Ilmunya Musa dari ilmu Allah yang tidak diketahui Khidir. Ilmunya Khidir dari sisi Allah yang tidak diketahui Musa. Nah ini menunjukkan beliau nabi. Nabiullah Musa dapat ilmu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Perantaranya apa? Wahyu.
Lah ini Nabi Khidir ilmuku ki padha karo ilmumu di sisi Allah. Cuman bedanya apa yang aku ilmui kamu tidak tahu. Apa yang kamu ilmu yang Allah berikan kepadamu aku tidak tahu. Tapi sama-sama itu ilmun min ilmillah. Ilmu dari sisi ya dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau ilmu Allah tadi antarikil wahyi kama maro. Lewat jalan wahyu sebagaimana telah lewat. 4 pendalilan. Wah, sudah cukup kenyang sebenarnya. Tapi beliau pensara itu membawakan bukan hanya 4. Sekarang poinnya kelima. Dibawakan surat Al-Kahfi ayat yang ke-65. Atainahu rahmatan min indina wa alamnahu min ladunna ilma. Kami datangkan kepada dia rahmat dari sisi kami. Kemudian kami ajarkan kepada dia dari sisi kami ilmu. Ayat ini ada 2 pendalilan. Pendalilan pertama, alamnahu min ladunna ilma. Sudah dibahas di poin yang ketiga. Kami ajari dia ilmu dari sisi kami. Berarti langsung dengan perantaraan wahyu. Pendalilan yang kedua, atainahu rahmah. Kami datangkan kepada dia rahmat. Gimana sisi pendalilan kami datangkan kepada dia itu rahmat? Lihat penafsiran Asy-Syaikh Amin Asy-Syinkiti dalam kitabnya Adwaul Bayan. Kata beliau, yufhamu min ba'dil ayat anna hadir rahmatal madhkurata huna rahmatun nabawiyatun. Rahmatun nubuwatun. Wa anna hadzal ilma laduni ilmun wahyun. Kata beliau, dipahami dari sebagian ayat-ayat rahmat yang disebutkan di sini rahmat kenabian. Seseorang diangkat nabi itu kan rahmat. Karena nabi itu pilihan dari Allah. Makanya pernah kita sampaikan, orang yang baik itu berapa tingkatan? Para nabi. Kedua, siddiqin. Ketiga, syuhada. Keempat, solihin. 4 tingkatan. 4 tingkatan ini yang bisa kita capai cuma 3. Saya pengen menjadi orang soleh. Bisa. Ya, menjadi orang yang soleh. Semangat beribadah, memperbaiki amal ketaatan. Jadi orang soleh. Saya pengen menjadi syuhada. Bisa. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau meminta kepada Allah kesyahidan dengan tulus. Siddiqin. Bisa. Jujur, keyakinan, ucapan, perbuatan. Bisa. Tapi kalau jenjang nabi apa bisa? Saya pengen jadi nabi itu ada nggak kiatnya? Nggak bisa. Kenapa kenabian itu? Karena kenabian itu istafainahu. Kami yang memilih. Makanya di sini atainahu rahmat. Kami datangkan kepadanya rahmat dari sisi kami. Rahmat yang disebutkan di sini rahmat kenabian. Rahmat kenabian. Ilmu yang disebutkan di sini ilmu laduni itu ilmu wahyu. Karena rahmat itu tukarriru itlaquha ala nubuwati fil Quran. Nah ini pendalilan Syekh Amin Asy-Syinkiti. Karena rahmat itu diulang-ulang kemutlakannya atas kenabian itu dalam Quran. Dalam Quran. Demikian pula ilmu al-mu'taminallah taqarrara itlaquhu fihi ala ilmil wahyi. Yang kedua, ilmu yang didatangkan dari sisi Allah itu diulang-ulang kemutlakannya itu ilmu wahyu. Ilmu wahyu. Sekarang dalil yang menunjukkan bahwasannya rahmat itu kenabian. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini adim. Mereka berkata, kenapa tidak diturunkan Quran ini kepada seseorang dari 2 negeri yang agung? Kok diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini pertanyaan orang kafir. Orang kafir itu kudune aja Muhammad, wis yatim. Ya. Kan berikan kepada laki-laki yang punya kedudukan tinggi, ya, cerdas, ahli syair. Nabi kita Muhammad, beliau ummi, buta huruf. Ya. Apa jawabannya? Am yaksimuna rahmatar rabbik?
Mereka pengen membagi rahmat Tuhanmu. Jadi pengen rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mereka yang bagi-bagi. Oh ini yang layak ini, bukan yang ini. Saudara yang saya hormati, rahmat yang disebutkan di sini kenabian. Kenabian kan harusnya yang dapat nabi itu kedudukannya ini sudah cerdas, tokoh, kaya raya, anaknya banyak. Ya. Kenabian, mereka hukumi fi inzalil Quran ala rajulin adzim minal qaryataini. Harusnya Quran ini diturunkan kepada salah seorang laki-laki yang agung dari dua negeri ini. Syahidnya adalah rahmatar rabbik, rahmat Tuhanmu, kenabian. Ini ayat yang pertama. Kemudian dibawakan setelahnya surat Ad-Duhan. Fiha yufraku kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna mursilin, rahmatan min rabbik, inna huwa sami'ul alim. Pada malam itu diputuskan setiap perkara yang hakim, yang penuh hikmah. Satu perkara dari sisi kami, sesungguhnya kami yang mengutus rahmat dari Tuhan. Nabi kita Muhammad SAW diutus. Utusan beliau itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya Allah As-Sami Al-Alim. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab illa rahmatan min rabbik. Tidaklah keadaanmu mengharapkan untuk dilemparkan kepadamu kitab kecuali itu rahmat dari Tuhan. Jadi diberikan kitab itu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gamblang sekali. Jadi ketika Allah katakan, ya, atainahu rahmatan min indina, kami datangkan kepada Khidir rahmat dari sisi kami. Berarti rahmat itu kenabian. Ini penafsiran Asy-Syaikh Amin As-Sinqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan. Kemudian kata-kata ilmu laduni itu ilmu wahyun, ilmu yang diwahyukan. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takunu ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah turunkan kepadamu kitab, Allah turunkan kepadamu hikmah. Ini kaidah tafsir. Kalau kitab digandengkan dengan hikmah, hikmah di situ maknanya as-sunnah, al-hadits. Tapi kalau hikmah itu tidak digandingkan dengan kitab, hikmah itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kan nanti ada dalam ayat misalkan ketika seorang berdakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dengan hikmah. Jadi dengan ketepatan, ilmu, dengan kebijaksanaan. Tapi kalau kitab digandingkan dengan hikmah, hikmah di situ maknanya sunnah, hadis. Kemudian Allah ajarkan kepadamu apa yang kamu tidak tahu. Allah ajarkan kepadamu sesuatu yang kamu tidak tahu. Berarti ilmu dari sisi Allah itu namanya ilmu kenabian wahyu. Dan adalah karunia Allah atasmu itu adim, maha sangat agung karunia Allah berikan kepadamu. Kemudian dibawakan di ayat yang lain, wa innahu ladu ilmin lima alamnahu, dan sesungguhnya dia sungguh memiliki ilmu dari apa yang kami ajarkan kepadanya. Ilmu yang Allah ajarkan itu ilmu wahyu. Kalau mendapatkan wahyu berarti seorang nabi. 5 pendalilan. Pendalilan yang keenam. Ketika Allah mengkisahkan ucapan Khidir, qala hadza firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan antaraku dan antaramu. Kan setelah Khidir ini ngomong, aku lakukan, apa yang aku lakukan kamu jangan tanya. Ilmunya belum sampai kepadamu. Tapi Musa itu kapal dibocori, tanya. Anak kecil dibunuh, tanya. Ya. Sampai terakhir ketika ada tembok yang yuridu ayan qadda, tembok hendak roboh, ayo kita tegakkan. Ya. Musa tanya lagi, kenapa kamu nggak minta upah? Ya sudah, sekarang ini perpisahanku dan perpisahanmu. Bagaimana pendalilan ini? Falau kanal hidru waliyan lam yarghab bi ay halin minal ahwal an murafaqati nabiyillahi Musa alaihissalam. Kalau sekiranya Khidir itu wali, mosok nggak suka
Jadi lam yarghab, nggak suka dengan keadaan dari keadaannya untuk bersama Nabiullah Musa. Apa mungkin? Kalau wali kok nggak senang ketemu Nabi, apa mungkin? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Namanya wali itu kalau memang betul-betul wali, orang yang beriman wa kanu yattaqun, ketemu Rasul senengnya. Luar biasa. Nah, kita saja berharap bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sermati, kalau wali nggak mungkin. Udah kita pisah, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Allah Ta'ala alam. Karenanya Ibnul Jauzi berkata, Innal Hidr faraqa Musa bin Imran kalimur Rahman walam yusahibhu wa qala lahu hada firaqu baini wa bainik. Khidir itu berpisah dengan Musa. Musa itu anaknya Imran. Musa itu kalimur Rahman. Satu nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir nggak menemani Musa, nggak menemani Musa. Bahkan berkata, ini perpisahan antaraku dan antaramu. Coba pertanyaannya, fa kaifa yarda li nafsihi bi mufaraqatihi li misli Musa summa yastamihu bi jahlatil ubad al kharijina an syari'atil ladina la yahduruna jum'atan wala jama'atan wala majlisa ilmin wala ya'rifuna minasyar'iyyati syai'a. Nah, ini pembahasan yang lain. Jadi kalau atas tadi disampaikan, kalau memang Khidir itu seorang wali, nggak mungkin pilih untuk berpisah dengan Nabiullah Musa, nggak mungkin. Kalau wali mesti senang, tapi kalau Nabi, wah sekelas, level. Kemudian ini ada faedah tambahan, kata Ibnul Jauzi. Ya. Nabiullah Khidir itu tadi berpisah dengan Nabiullah Musa, tidak mau menemani. Coba pertanyaannya, bagaimana mungkin ridho untuk dirinya berpisah semisal Musa, tapi senang berkumpul dengan jahlatil ubad, hamba-hamba yang dungu, yang mereka keluar dari syariat, yang mereka tidak jumatan, tidak jamaah, tidak datang ke majelis ilmu. Kan sekarang ada kan orang-orang yang mendakwa, ya saya ini wali, ya, saya kemarin ketemu Khidir. Jadi kalau jumatan itu santrinya tanya, kiai ini kok ora tahu jumatan? Jumatan itu neng laut berkumpul dengan para wali, khotibin Nabi Khidir katanya. Khotibin Nabi Khidir. Ada lagi yang aneh, belajarnya kepada Nabi Khidir itu sampai diwai kitab 3 jilid. Lah sekelas Nabiullah Musa saja apa diwai kitab? Ya, orang waras ya. Ya, akal mereka itu sudah dungu, ditipu oleh syaitan. Yang keluar dari syariat, nggak jumatan, nggak sholat jamaah, karena sholatnya aneh-aneh itu. Santri ini yang sholat gebuki. Tapi kayak ini, wah kayak itu jamaah yang kono, yang Mekah. Ya, kalau enggak sholat itu aneh-aneh dur gedang gitu lah. Nah, ini masjid saja masih kosong, tapi sholatnya di atas pohon pisang. Jamaah sermati, wala ya'rifuna minasyar'iyyati syai'ah, sama sekali tidak mengetahui syariat. Wa kullun minhu yaqulu qala Khidir, kemudian semua dari mereka itu berkata, Khidir ngomong gini, ja'ani Khidir, Khidir telah datang kepadaku, wa ausani Khidir, Khidir telah memberikan wasiat kepadaku. Itu bahasa-bahasa mereka. Bahkan ada di masa sekarang itu, ya, orang yang ngaku jadi wali itu pimpinannya Nabi Khidir. Nanti di bawah Nabi Khidir itu wali kutub, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Laku itu termasuk salah satu dari wali katanya. Duwe nasab, langsung jenengku diseluk Nabi Khidir. Ning endi? Ya. Saudara yang hormati, aneh ini. Aneh, faya ajaban lahu. Aneh sekali. Mosok Nabi Khidir yang berpisah, memilih berpisah dengan kalimullah Musa alaihissalam. Kata Khidir kepada Musa, qala hadza firaqu baini wa baini. Ini perpisahan aku denganmu. Lah sama Nabi Musa saja pisah kok. Mosok malah memilih yaduru ala subatil juhal. Keliling dengan orang-orang yang dungu, yang tidak mengetahui bagaimana wudhu, tidak mengetahui bagaimana sholat. Ini faedah tambahan. Faedah tambahannya. Wallahu ta'ala alam, ini sisi pendalilan yang ke-6.
menunjukkan beliau bukan wali tapi nabi. Kenapa? Karena beliau mau berpisah dengan Nabiullah Musa. Kalau wali nggak mungkin. Nah, ketemu Rasul mesti, wah Rasul bareng saja sama kamu kan terus. Bukan malah berpisah. Sisi pendalilan yang ketujuh. Ya. Ucapan Nabiullah Musa, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala antu allimani mimma ulim tarusda. Qala innaka lan tastati amma iya sabra. Ini ada dua pendalilan. Ketika Nabiullah Musa berkata kepada Khidir, aku akan mengikutimu supaya kamu ajari aku dari apa yang ulim tarusda. Tadi sudah kita baca. Kamu diajarkan kelurusan. Siapa yang mengajari Khidir? Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kalimat ini, mimma ulim tarusda, menunjukkan beliau bukan wali. Ya, menunjukkan beliau bukan wali. Kalau memang beliau itu wali bukan nabi, nggak mungkin Musa mengucapkan dengan kalimat mimma ulim tarusda. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, Khidir menjawab, kamu sekali-kali nggak akan mampu sabar bersamaku. Padahal siapa yang tahu? Kejadian yang akan datang itu siapa yang tahu? Kan belum teruji. Nanti Musa sabar apa enggak? Belum teruji kan? Tapi Khidir sudah ngomong, kamu sekali-kali enggak akan sabar bersamaku. Kan enggak mungkin. Ya. Perkara yang akan datang itu merupakan perkara gaib. Coba kembali kepada Nabiullah Ismail. Ketika sang bapak mengatakan, anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku menyembelihmu. Fandur mata tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa jawaban Nabiullah Ismail? If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni, laksanakan wahai bapak apa yang Allah perintahkan. Kamu akan mendapatiku insyaallah termasuk orang yang sabar. Nabi Ismail nggak berani itu ngomong satajiduni minas sabirin. Kamu akan mendapatiku sabar. Enggak berani beliau. Tapi diawali dengan kalimat insyaallah. Ya, insyaallah. Kenapa? Karena beliau nggak tahu. Kalau memang betul-betul dilaksanakan, sabar apa enggak? Kan tidak mengetahui. Makanya dikembalikan insyaallah. Tapi coba lihat ucapan Nabi Khidir. Innaka lan tasta'iya ma'iya sabra. Kamu sekali-kali gak akan mampu bersabar bersamaku. Dari mana berita ini? Ya. Apa kemudian dikatakan Khidir kok wis ngerti ra sabar, wong urung kelakon kok. Dari mana ditahu? Wahyu. Ya, wahyu. Ini menunjukkan wahyu. Walam yarudda ala Musa hadarrat. Tidaklah Khidir itu menjawab Nabiullah Musa dengan jawaban ini. Bal Musa innama sa'ala suhbatahu. Bahkan Musa itu menginginkan untuk berteman, untuk mendapatkan ilmu yang Allah khususkan kepada Khidir. Kalau sekiranya bukan nabi, lam yakun maksuman. Kan nggak mungkin nggak maksum. Yang maksum itu kan nabi. Kalau wali itu nggak ada yang maksum, nggak ada yang maksum. Semua kita nggak lepas dari kesalahan. Nggak lepas dari kesalahan. Saudara yang saya hormati, walam takun li Musa wa huwa nabiyyun azimun wa rasulun karimun wajibul asama. Demikian pula Nabiullah Musa itu seorang nabi yang agung, seorang rasul yang mulia, yang terjaga. Itu sangat besar keinginannya. Ya, nggak ada keinginan yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Itu wali yang mereka itu tidak terjaga. Tapi Nabiullah Musa semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Beliau maksud terjaga dari kesalahan-kesalahan. Nabi Khidir juga begitu, terjaga ketika membunuh orang. Dari mana dia tahu? Wah, nanti kalau sampai dewasa bikin orang tuanya kufur. Itu perkara gaib. Perkara gaib itu bisa hanya didapat dengan wahyu. Jamaah hormati, tatkala Nabiullah Musa itu azima ala dhahab, untuk memiliki azam untuk tetap pergi bersama Khidir, ya, untuk mengawasi atasnya.
walau annahu yumdi hukuba, walaupun harus menempuh perjalanan bertahun-tahun. Semangatnya kan luar biasa. Mosok sekelas Nabi Musa meguru kepada Khidir yang diyakini wali. Sampai rela walaupun harus menempuh perjalanan bertahun-tahun. Nggak mungkin. Ini pun menunjukkan kepada kita, saudara yang saya hormati, yang hendak ditemui itu adalah seorang nabi. Tsumma lama ijtama'a bihi tawadu'alahu wa adamahu wa taba'ahu. Setelah bertemu Nabi Musa ini tawaduk kepada Khidir. Kemudian mengagungkan Khidir, mengikutinya fi surati mustafidin minhu, dalam bentuk orang yang ambil faedah, murid, manut kepada gurunya, ya, ngikuti, sabar. Itu dianggap wali. Nabi yang agung berguru kepada wali, apa ora kleru? Bantahan yang sangat luar biasa, saudara yang saya hormati. Dalla ala annahu nabi, menunjukkan Khidir itu nabi semisal Musa. Diwahyukan sebagaimana Musa mendapatkan wahyu, dikhususkan dari ilmu laduniyah dan rahasia-rahasia kenabian. Kan banyak sekali rahasia-rahasia kenabian hanya diperoleh lewat perantaraan wahyu. Kayak Nabi SAW menghabarkan sesuatu nanti akan terjadi kada wa kada, pasti terjadi itu. Pasti terjadi. Dari mana beliau dapat? Wahyu. Makanya sikap kita berkaitan dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Itu perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Habarnya dipercaya dan dibela. Kenapa habarnya dipercaya dan dibela? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi wahyu. Saudara yang saya hormati, dikhususkan dengan ilmu laduni, itu merupakan rahasia-rahasia kenabian yang tidak Allah tampakkan kepada Musa. Musa yang itu merupakan kalimur Rahman, nabi untuk Bani Israel. Selesai. Berarti dibawakan 7 pendalilan. Masya Allah. Pendapat yang kedua, beliau adalah seorang wali, bukan nabi. Bukan nabi. Dan ini pendapat mayoritas orang-orang sufi. Mayoritas orang-orang sufi itu pendapatnya seperti itu. Walaupun kalau dari kalangan ulama Ahlussunnah, ada di antaranya Syekh Abdurrahman Asy-Syi'di. Jadi Syekh Abdurrahman Asy-Syi'di itu juga berpendapat bahwasanya Khidir itu bukan nabi, tapi wali. Tapi namanya manusia, man dalladzi lam yuhti, siapa yang enggak pernah berbuat salah. Sampai penulis mengatakan tijaratun ba'irah la mu'awwalu 'alaiha. Ini dagangan sing ora payu, itu rasa ditoleh, rasa digagas. Namanya siapapun enggak ada yang maksum. Mungkin saja. Tapi apakah boleh kita cela? Sesi itu piye toh? Enggak bisa. Ya. Karena kalau seorang ulama berijtihad mengambil satu pendapat hukum, kalau salah tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Ya kayak beliau itu termasuk tafsir yang dinasihatkan untuk dipakai. Jadi untuk pemula itu baca tafsirnya Syekh Abdurrahman Asy-Syi'di. Ada ulama yang menulis termasuk ya berkaitan dengan kisah ada seorang ahli Badr yang itu kalau di kalangan umum terkenal sekali. Katanya dulu miskin, minta didoakan kaya, setelah kaya bakhil. Ya, nanti kalau orang cetil, kowe iki aja kaya ini, saya lupa namanya siapa itu. Itu para ulama sebutkan riwayat hadis itu lemah. Tapi di tafsir Syekh Abdurrahman Asy-Syi'di itu masih ada di situ. Itulah menunjukkan saudara yang saya hormati, kalau Ahlussunnah enggak fanatik kepada satu orang. Kalau memang itu pendapatnya lemah, tetap tidak diikuti. Mengikuti pendapatnya yang lemah. Sebagaimana nasihat para ulama. Wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang kedua. Lah pendapat yang ketiga, nanti beliau itu adalah disampaikan Rasulun Nabi. Jadi seorang Rasul, seorang Nabi, dudukannya tinggi. Bukan hanya Nabi, bukan hanya Rasul, tapi Rasul Nabi. Kan paling tinggi itu kalau sudah menjadi Rasul dan Nabi. Makanya disampaikan, Nabi mendapatkan wahyu, diperintahkan menyampaikan, tapi masih ngikut risalah sebelumnya. Kalau Rasul mendapatkan wahyu, diperintahkan menyampaikan, tapi dengan risalah yang baru. Ini pendapat yang ketiga. Lah pendapat yang ketiga ini pun juga pendapat yang dilemahkan. Pendapat yang dilemahkan.
Wallahu ta'ala alam. Dan nanti dibawakan pendapat yang ketiga ini, hadis itu ketika disimpulkan al hadisul lam yasihha, hadisnya tidak sahih. Tidak sahih. Wallahu ta'ala alam. Dan nanti pendapat yang keempat, ada yang mengatakan Khidir itu malaikat. Nah ini pendapat yang gharibun jiddan, sangat asing. Sangat asing. Itu pendapat yang keempat. Kemudian pendapat yang kelima, itu ada lagi yang mengatakan, kita nggak tahu. Jadi Khidir itu malaikat atau nabi atau orang soleh, wis pokok imbuh. Nah itu ada pendapat yang kelima. Tapi makanya tiga yang awal itu yang masyhur. Kemudian ada catatan, saudara yang saya hormati, kenapa kok dibahas? Karena tadi, kalau dikuatkan Khidir itu wali, mereka punya dalil kuat. Berarti aku rasolat rapopo. Lah dalilnya apa? Khidir kan nabi, bukan wali. Itu alasan mereka. Jadi untuk menguatkan kebebasan mereka keluar dari syariat adalah alasannya Nabi Allah Khidir. Alasannya adalah Nabi Allah Khidir. Itu yang perlu diperhatikan, yang pertama demikian. Yang kedua, saudara yang saya hormati, kalau ada ulama ahlu sunnah yang berpendapat Khidir itu wali, tapi pendapatnya tidak seperti yang dimaksudkan oleh Sufiyah Zanadiqah. Orang-orang Sufi, orang-orang zindik. Kalau orang Sufi, orang zindik, mereka menganggap Nabiullah Khidir itu wali, itu dipakai wasilah. Jadi kalau pengen itu, sudah minta dulu sama Khidir. Nabi Khidir nanti minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilah ibadah, syirik. Kalau Ahlussunnah, seperti Syekh Abdul Rahman Asy-Syidi punya pendapat, beliau wali. Ya wali secara umum. Orang yang beriman dan bertakwa. Bukan dipakai wasilah. Nanti kalau lebih keras, ya tadi kita sampaikan. Wali yang Nabiullah Khidir ini, itu pimpinannya para wali. Ya nanti ngisore itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya ke bawah lagi itu nanti warisannya Dr. Ar-Razi. Wah. Sampai katanya nanti kalau pengen jeneng-jeneng itu, wah minta sama sana. Itu beda. Jadi kalau misalkan diyakini wali, itu pun keyakinan Ahlussunnah beda dengan keyakinan orang-orang zindik, orang-orang dungu. Walaupun mungkin secara keyakinan podo wali, tapi berbeda. Ini diingatkan oleh penulis. Supaya nanti orang tahu, taruhlah misalkan dikuatkan, oh Khidir wali. Ingat, gak seperti yang dipahami oleh orang-orang Sufi, orang-orang zindik. Wallahu ta'ala alam, ini sekilas untuk pembahasan terakhir, dan insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada Anaqidul Ashir, pembatal yang ke-10. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala hindarkan diri kita dari perkara yang merusak akidah, sehingga akidah kita selamat, mengantarkan kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.